Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Scottcast, podcast Punyaman Insan Cendekia Serpong. Dan pada hari ini kita akan melakukan podcast perdana kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya waktu ini kita bisa mendapatkan waktu untuk melaksanakan podcast perdana kita. Saya harus memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena seperti apa yang orang-orang bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Hanif Ridwan Nuruddin, salah satu peserta dalam Ekskul Broadcast. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Sebenarnya pada awalnya kita akan berbicara langsung dengan Pak Kepala Madrasah, namun sayangnya karena beliau ada tugas keluar, maka kita hari ini akan mewawancarai seorang yang tak kalah kerennya juga tentunya. Mari kita mulai saja. Selamat datang Bu Fatri Amidah. Ya, mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatri Amidah, biasa dipanggil Bu Ifat, guru ekonomi di Manisan Cendekia Serpong dari tahun 1996. Sekarang sedang diamanahi oleh teman-teman yang memilih, walaupun sedikit ya, sebagai WKM kesiswaan. Baik Bu, terima kasih Bu atas perkenalannya. Waduh, udah dari awal Man IC Serpong berdiri kan Bu, jadi pasti udah banyak pengalamannya. Nah, juga nih podcast hari ini kita juga tentunya akan bahas tentang IC dulu. Ya, masa podcast IC nggak bahas tentang IC dulu ya. Ya udah. Bagaimana Bu? Sudah siap? Insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pada hari ini kita akan ada beberapa pertanyaan dan akan mewawancarai Bu Ifat mengenai hal-hal seputar Man Insan Cendekia Serpong. Dan kita bahaslah tentang IC ini bagaimana keadaannya, lalu dulu tuh bagaimana dan semacamnya. Dan juga kepada Bu Ifat kalau bercerita juga Ibu bisa bercerita sampai sepanjang apa saja. Jadi kayak ya santai saja Bu, saya juga harus santai sebenarnya. Aduh, ya udah. Oke, jadi untuk pertama-tama nih ya Bu, sebagai pembuka kan sekarang tuh keadaannya seperti gini ya Bu. Jadi masih ada yang online, masih ada juga yang offline. Nah, jadi bagaimana tuh sebenarnya kabar Man Insan Cendekia Serpong pada saat ini itu loh Bu? Yang sekarang ya? Iya, yang sekarang. Baik, di IC sekarang kebetulan kan kita memang Indonesia kena pandemi ya, dan kita di normal sekarang. Jadi anak Insan Cendekia itu sama dengan yang lain, mulai bulan Maret tahun 2019 itu mereka sudah dipulangkan gitu ya, bahkan ada yang udah tamat tahun kemarin kan ya, udah diwisuda. Kemudian ada penerimaan siswa baru masuk dari kelas 10 ya. Kemudian mereka belum pernah masuk IC. Nah, kemudian yang tahun 2019 itu anak kelas 10-nya waktu itu baru belajar 8 bulan tapi mereka harus dipulangkan. Nah, jadi baru masuk lagi bulan November kemarin. Nah, ini ya bulan November itu untuk kelas 12 dan kelas 11. Berarti anak kelas 10-nya belum pernah masuk. Nah, ada kejadian yang lucu nih kalau anak yang kelas 11 itu masuk. Kan mereka belum pernah ketemu temennya ya. Mereka baru ketemu di online. Jadi pas penyambutan, kan ada kegiatan penyambutan waktu itu ya, waktu mereka masuk. Kemudian yang terjadi itu mereka tidak saling kenal loh satu sama lain. Nah, itu sangat menyedihkan gitu ya. Menyedihkan, mereka udah satu tahun lebih ada di IC sebagai siswa IC tapi tidak saling kenal. Jadi waktu ketemu, kamu siapa ya, lucu sekali ya kayak gitu. Bahkan ada yang nanya, ibu aku siapa coba. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang terjadi sekarang. Nah, kemudian waktu itu awal mulanya yang kelas 11 itu hibrid dulu. Hibrid karena yang sebagian masuk karena harus syarat waktu itu adalah 50%. Jadi yang masuk itu adalah anak yang ikut AKM. Sementara yang sisanya masih di rumah. Nah, itu juga pengalaman baru bagi guru-guru. Nah, kebetulan Bu Ifat itu ngajarnya kelas 10. Jadi tidak mengalami yang hibrid. Jadi tidak tahu seperti apa suka dukanya, yang dimana guru harus mengajar anak yang ada yang offline, ada yang online juga. Nah, ternyata dari cerita sih seru katanya, serunya karena yang kasihan yang bisa yang di sekolahnya atau yang di luarnya, karena kan jaringan kalau terganggu
berarti yang di luar nggak bisa gitu. Nah sementara Bu Ifat belum pernah ngalamin karena Bu Ifat masih ngajarnya online sampai sekarang untuk kelas 10 masih online seperti itu. Iya, ya yang waktu saya itu juga kan gelombang 1 ya Bu waktu itu. Jadi itu pas waktu itu pengalaman saya belajar biologi. Kita yang offline ke lab yang itu harus dibawain laptopnya. Zoom-nya diliatin. Sementara kita langsung kayak wah ini apa yang dari rumah tuh kayak cuman nonton gitu. Jadi ya namanya juga pandemi gitu dan ada dua yang online dan offline pasti juga ada hambatannya. Iya betul. Iya. Oke, jadi kan kita nih waktu terakhir itu udah 25 tahun ya Ice tuh ya. Iya, belum lama ya, September belum kemarin. Lama, ya September. Itu berarti kan kayak udah berapa tuh seperempat abad nih. Abad, Masya Allah, semoga bisa lebih panjang lagi ya gitu. Nah, kan kita udah 25 tahun nih berkiprah nih. Jadi sebenarnya tuh dari awal banget terbentuk tuh bagaimana insan cendekia tuh kayak dilihat orang luar gitu loh. Baik, Bu Ifat mulai dari seleksi aja ya, supaya tahu kenapa sih sebenarnya kan yang hebat itu adalah orang yang memutuskan mau di sini gitu. Sebenarnya seperti itu, karena sekolah ini belum ada gitu. Jadi seperti itu. Kayak Bu Ifat waktu itu kebetulan baru pindah ke Jakarta, kemudian tes dapat di koran sih sebenarnya. Jadi koran kecil gitu iklannya. Nah itu yang memberikan iklan tuh BPPT. Nah semua orang tahu lah BPPT itu waktu itu taunya pokoknya Pak Habibie gitu kan ya pasti bagus gitu. Nah jadi dari syaratnya tuh udah wah pokoknya guru yang berdedikasi tinggi gitu-gitulah ya. Coba-coba aja tes. Waktu itu karena baru jadi lama. Jadi dibukanya tuh di pengumuman di Agustus, baru mulai tes tuh dari September. Pengumuman tuh per bulan gitu. Jadi sebulan gitu, berujung di akhir tuh di bulan Februari. Februari itu tes kesehatan. Nah, kemudian dinyatakan lulus, lalu kami Mei ya, kemudian Mei kemudian kami pelatihan dulu di Bandung, semua gurunya dilatih di Bandung. Waktu itu belum tahu itu apa, sebenarnya belum tahu. Serpong itu di mana nggak tahu, karena ada dua kan pengumumannya itu ada Gorontalo dan Serpong. Nah itu banyak yang nggak tahu itu ada di mana seperti itu ya. Jadi memang seperti apa ya, mencari sesuatu yang memang kitanya nggak tahu gitu. Tapi ya karena ada Pak Habibie gitu ya, BPPT mantap lah gitu, yakin gitu ya. Karena waktu tesnya juga yang ujinya itu Masya Allah gitu ya, kita pokoknya di gedung yang lantainya tinggi gitu, naik lift aja udah bikin pusing gitu, norak deh pokoknya waktu itu. Tapi ya seru sih. Kemudian di tahun 96 itu pas bulan Juli ya kalau nggak salah itu, nah kita kumpul tuh di BPPT. Jadi siswa itu yang nyeleksi juga BPPT. Jadi bukan gurunya aja yang BPPT, semuanya, siswanya juga. Kemudian kita waktu itu berkumpul dengan 63 anak, gurunya 48 ya. Jadi dari BPPT dibawa naik bis. Semuanya tuh digabung, guru dan muridnya tuh pakai bis, diantar lah, dibawa ke suatu tempat yang oh Allah waktu itu ya seperti apa ini gitu, di mana gitu ya. Ternyata cuman diturunkan di sini di Serpong ini, diturunin aja, cuman boleh lihat-lihat gitu, ini lah gedungnya gitu, padahal gedungnya belum ada waktu itu. Belum ada, masih tanah merah gitu. Akhirnya dibawa lah kita ke suatu tempat. Nah dibawa di Keciputat, jadi numpang dulu di Wisma Hikmat gitu. Nah yang salutnya itu adalah dengan anak yang diterima itu yang pertama, yang 63 orang itu gitu ya. Nah tapi ternyata BPPT ini punya strategi yang bagus. Ketika dia mendirikan sekolah ini, dia udah punya sekolah binaan. Jadi ada pesantren binaan. Dulu kan awalnya yang masuk sini adalah anak pesantren. Iya, jadi tuh ada pesantren binaan, termasuk salah satu tuh As-Salam. Jadi angkatan pertama tuh banyak yang dari As-Salam. Kemudian yang yang waktu itu walaupun kita baru buka, tapi kita udah ada kelas 11. Nah kelas 11 itu dari SMA Darul Ulum ya, binaannya BPPT. Itu ada 12 anak kalau nggak salah. Jadi kita buka itu di awal itu adalah kelas 10 dan kelas 1 dan kelas 2 waktu itu masih disebut seperti itu. Iya. Jadi itu kebanyakan kalau yang kelas 10-nya kan berarti emang seperti sekarang gitu, ada tes dan itu ya, tapi semuanya tes. Kelas semuanya 11 tes. Tes juga. Ya. Jadi bukan kayak di BPPT-nya kayak kalian nilainya enggak. Jadi ada BPPT punya binaan, kemudian dibuka kesempatan untuk ikut tes. Iya. Gitu.
Nah iya. Terus pas awal-awal itu kalau orang luar tuh udah ada yang sempet denger nggak sih Bu tentang IC gitu kayak? Mungkin nggak tahu. Oh. Nggak tahu karena kan di sini jalannya itu masih jalan Bu Ifat itu waktu habis Juni ya. Juni itu pernah suatu kali datang ke sini. Nah, itu kontak-kontaknya tuh yang di sini tuh Bu Rene. Bu Rene emang udah tinggal di BSD. Jadi kita yang sumber informasinya tuh Bu Rene gitu. Bu Rene sekolahnya udah ada belum gitu. Nah, ini waktu itu Bu Ifat ke sini tuh diantar. Terus Bu patokannya apa gitu kan, kata Bu Rena pokoknya lihat aja lampu merah gitu. Lah kan lampu merah banyak, udah lewat belum ada di air mancur, sekarang udah nggak ada air mancurnya. Dulu di plaza itu ada air mancur, jadi tuh tandanya kita masuk IC ya di situ gitu. Nah terus kemudian karena pembangunan kayaknya udah nggak ada. Terus aja kata dia gitu. Pokoknya ketemu lampu merah. Nah di situ Ibu waktu itu masih mengandalkan telepon umum kan. Jadi setiap telepon umum berhenti. Bu Rena udah di sini. Datang tuh ke sekolah sama Bu Rena tuh dianterin gitu kan. Masuklah kita ke sini. Jalannya tuh masih jalan yang bekas roda aja. Jadi belum jalan aspal. Waktu itu di depan situ yang sekarang udah jalannya berapa jalur itu. Itu masih jalan setapak kayak gitu. Oh berarti dulu tuh depan situ tuh masih yang jalan yang ruko-ruko itu masih nggak ada. Kalau yang depan situ nggak ada. Yang ada tuh yang jalan yang sekarang ada berapa jalur itu yang arah dari yang dari ya yang dari stasiun. Nah itu tuh. Berarti yang belokan masuk bahkan sebelum yang ke Jalan Cendikia itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang ada jembatan satu, tapi itu jalannya kecil di sananya gitu. Nah itu kalau orang mulai kayak denger IC tuh mulai beludak anaknya itu. Oke. Jadi kalau tanya IC orang nggak tahu. Sekolah ini kan namanya dulu magnet school. Nah, jadi kalau sama tukang ojek nanyanya tuh sekolah Pak Habibie baru mereka tahu. Tapi kalau kita tanya Ihsan Cendekia mereka nggak tahu. Nah, Ihsan Cendekia itu waktu awal berdiri kan kita tuh nggak ada kepala sekolah, nggak ada TU gitu. Jadi semuanya dikerjakan oleh guru yang kerekrut. Kebetulan yang di awal itu kan yang guru-guru yang dari Gorontalo belum berangkat. Jadi mereka di sini. Jadi ada penggabungan, ada dua kelompok guru jadinya ya, guru IC dan Gorontalo dan Serpong. Waktu itu kami itu dikontrakan, jadi dikasih rumah ya, rumah yang udah perabotnya, yang sudah menikah dan punya anak harus di luar, nggak boleh di dalam gitu, jadi tinggal di luar semua. Nah itu nyebar. Nah ada mobil antar jemput. Nah jadi ada mobil antar jemput, jadi semua guru itu dijemput dan diantar. Dan waktu itu sekolahnya masih dari jam 7 sampai jam 5 sore. Terus malam belajar lagi, namanya dulu SMA. Jadi kan yang malam itu namanya kita disebutnya pelajaran agama di masjid gitu. Jadi ada 2 model, rapotnya 2 juga dulu itu. Nah, kemudian angkatan pertama itu sebenarnya kita udah ada calon kita yang mau ke olimpiade. Sudah ada ke kimia, tapi karena waktu itu baru-baru jadi anaknya nggak milih. Angkatan kedua berarti yang kelas 2 tuh ya, kelas 1 waktu itu yang kelas 1 waktu mereka naik kelas 2 kita juga udah ada yang terpilih sebagai siswa teladan nasional. Udah ada waktu itu. Jadi dari awal tuh emang prestasinya tuh sudah terlihat. Nah, waktu anak yang angkatan pertama itu lulus, kita tuh nomor 5 di Jawa Barat. Jadi emang langsung bagus gitu. Terus kalau yang mulai pendaftarannya mulai melonjak dari sampai yang sekarang itu hampir 2000 itu kapan ya Bu? Yang mulai nyentuh tangga yang angka 1000 dan bahkan tapi kayaknya dari awal emang banyak ya, karena yang dari awal itu yang nyebarin informasinya kan BPPT. Iya juga. Ke nasional dan BPPT punya binaan di Aceh di mana gitu. Tapi jumlahnya berapa kan kita nggak tahu karena kan mereka yang rekrut. Iya, udah beda sama sekarang. Dulu tesnya lebih susah. Karena ada psikotes yang 1 hari psikotes. Lama. Ingat tes IC aja kayak gimana. Kamu tesnya kan sebentar. Iya, kalau yang dulu mereka sehari tes psikotes. Jadi tesnya 2 hari. Bayangin susahnya gimana itu. Aduh, berarti udah pilihan semua ya itu ya emang. Iya, secara mental, secara ini relatif lebih aman daripada sekarang. Nah, ini kan sekarang tuh situasinya COVID tuh masih ada ya, Bu. Nah, jadi itu sebenarnya hambatannya apa aja sih, Bu, selain tadi yang kayak misalnya hybrid dan semacamnya itu loh, Bu. Hambatan
di IC itu loh, bagi IC misalnya kayak ya kayak komunikasi atau semacamnya gitu. Dengan yang siswa udah masuk sekarang? Iya, situasi sih. Iya. Jadi kalau situasinya sekarang kan sebagian anak ada yang di sekolah, sebagian lagi masih online ya. Nah ini kan dari segala pengaturan pembelajaran, kegiatan, otomatis ada kendala. Karena misalnya contoh di OSIS. Di OSIS kan kepanitiaan itu tercampur kelas 10 sama kelas 11. Nah, sementara kelas 10-nya di rumah. Nah, misalnya nih mereka mau mengadakan rapat di malam hari. Kalau sebelumnya ada yang masuk nih semuanya online gampang, tinggal buka Zoom kan. Nah, sekarang buka Zoom. Nah, sementara yang di asrama ada batas penggunaan laptop gitu. Nah, jadi memang agak sulit, apalagi misalnya siswa yang udah sekian lama online gitu, mereka bekerja sendiri di kamar. Nah, kesulitan kami di sini juga ketika dia sudah offline, yaitu untuk membuat mereka bergerak juga susah. Iya juga sih. Iya, terus yang perihal angkatannya itu ya Bu juga susah. Karena kan kalau online mungkin orang ada yang ceria di online, ada yang diem di online, tapi pas ketemu itu terbalik. Itu juga ada sih di angkatan saya. Jadi hambatannya emang lebih ke kayak adaptasi gitu ya. Betul, ke adaptasi, benar. Adaptasi. Tapi kalau kayak pemberian pelajaran gitu sebenarnya nggak terlalu terkendala atau juga ada kendala? Terkendala, karena kan misalnya gini, dikasih tugas, ya kan, anak itu ada yang dia cepet, ada yang tidak gitu. Sementara kan dalam pembelajaran itu ada ketentuan dari pemerintah, pembatasan materi itu kan ya, materi pandemi itu kan beda gitu, ada yang dihilang-hilangin gitu. Sementara guru kita kan di sini nggak gitu, karena kita kan targetnya UTBK ya. Jadi akhirnya tuh ya udah gitu, pasti ada kendala di situ. Ada yang memang ngasihnya pas-pasan, ada yang tetap bertahan seperti sebelumnya. Nah itu akhirnya bermasalah di siswanya juga gitu. Nah antara guru dan siswa akhirnya, contohnya sekarang nih ya, ada loh yang nggak ngumpulin tugas tuh banyak, udah ditagih, entah itu terkendala dari terkendala dari dia di sini beradaptasi di sini yang belum cocok sehingga tugasnya tidak lengkap. Kalau yang di online mungkin di rumahnya dia juga tidak nyaman, akhirnya tugasnya nggak dikumpulin. Bahkan ada yang sampai sekarang itu katanya ujian juga yang essay nggak dikerjain, padahal udah offline loh. Iya, karena apa tadi, secara mental mungkin nggak siap. Iya, karena ya emang tempaannya beda gitu ya Bu, online sama offline gitu. Ya. Nah kan sekarang nih selama apalagi pengalaman saya di IC tuh kan ada banyak pembangunan nih Bu. Nah mungkin bisa dijelasin apa yang akan dilakukan di situ gitu Bu. Dari kayak mungkin Olimpiade, mungkin juga yang baru dibangun yang di belakang itu juga loh Bu. Jadi sebenarnya kita juga bingung ya. Tapi kalau yang karena bangunan-bangunan itu ada yang emang diperintah gitu loh. Maksudnya bukan maunya kita gitu. Kan karena kan IC misalnya IC udah inilah, udah cukup lah dengan gedung yang lama gitu ya, yang masih banyak pohon-pohon, rindang gitu kan, masih ada bunyi burung-burung liar gitu. Kalau di Bu Iva tinggal kebetulan di belakang gitu, di lapangan basket tuh banyak burung-burung. Sekarang udah nggak ada kan, sebenarnya sedih juga gitu. Sebenarnya kita juga nggak mau karena lahan kita kan kecil. Tapi kalau namanya sudah harus ya dilaksanakan kan. Dan itu juga sebenarnya kan untuk kepentingan siswa juga gitu ya. Cuman kan setiap pembangunan pasti ada kendala. Misalnya ada yang ketidaknyamanan. Ketika ketidaknyamanan itu ada, pasti ada pro dan kontra gitu ya. Tapi nanti setelah jadi juga aman-aman saja. Contoh nih gedung Olimpiade itu kan belum kepake sebenarnya, belum kepake karena memang kita offline kan. Nggak online karena baru juga ada. Kemarin baru dipakai untuk ujian KIR ya. Iya benar. Karena juga misalnya alat-alatnya juga mungkin belum lengkap, mungkin ya, karena ternyata ada lab ekonomi Bu Ifat baru lihat, tapi ternyata isinya kosong gitu. Kayak kita juga punya yang buat lihat itu. Iya itu apa, teleskop yang ada di atas itu kan. Nah itu juga kayaknya belum bisa difungsikan juga kan, mungkin ya karena harus
harus diiniin karena situasinya sekarang itu yang belum memungkinkan. Iya Gitu. sih. Kalau yang di belakang kan ada pembangunan rumah dinas. Nah, itu sebenarnya juga ternyata di beberapa IC itu juga sama. Oh. Jadi tuh diatur besarnya berapa, jumlahnya berapa. Tadinya mau ditingkat kita itu kayak yang sebelumnya ada. Karena kan lebih hemat ya, Iya. hemat lahan. Nggak boleh gitu. Nah, satunya lagi tuh gedung serbaguna yang baru ya. Nah, Iya. kebetulan Bu Iva juga belum masuk di situ. Tapi kemarin pas kayaknya uji sound ya. Bagus deh kayaknya itunya. Oh, Apa iya. namanya? Speakernya tuh. Apa namanya tuh? Iya. Sound system ya. Iya, sound system. Di itu juga masih ada alat-alatnya yang akan dipasang di sana. Iya. Cuman mungkin akhirnya terkendala di kalian ya, nggak bisa main basket. Katanya ukurannya kurang kemarin yang disampaikan oleh anak-anak, tapi Bu Ifat belum masuk ke situ. Oh iya, baik Bu. Nah kan sekarang online gini jadi pasti ada yang berubah dari IC yang lama gitu. Jadi bagaimana kita mau menunjukkan wajah yang baru dengan perubahan-perubahan ini kepada orang-orang luar gitu. Orang anak IC itu anak pilihan loh. Anak pilihan itu orang yang kreatif, itu adalah orang yang tetap berkarya dalam kondisi apapun. Nah, jadi kalau orang yang bisa berkarya dalam kondisi yang bagus, berarti tidak kreatif. Siapapun bisa. Tapi anak IC bisa, terbuktikan. Walaupun online kemarin, kegiatan anak IC itu tetap keren loh. Kreatif. Tentu disesuaikan dengan masanya. Kayak mereka mengadakan soundis online, itu keren-keren menurut Bu Ifat ya, cepet banget beradaptasinya dengan seperti itu. Termasuk di pembelajaran awalnya emang kagok ya kan, emang kagok nih gimana nih, nggak ngerti Zoom, nggak ngerti apa gitu. Akhirnya bisa bermain-main dengan Zoom, ya kan? Zoom itu udah kayak kelas gitu kan ya. Jadi ya memang cepat beradaptasi anak-anaknya. Nah kemudian ketika masuk ke asrama ternyata anak juga cepat beradaptasi. Keren anak itu. Muji dong anak sendiri gitu. Aduh, jadi nggak enak juga nih. Enggak dong, harusnya jadi motivasi dong untuk lebih membuktikan bahwa itu benar gitu. Apalagi nih didengar orang. Aduh. Nah kan berarti karena IC ada perubahan, tentu ada kebijakan yang baru. Nah ini apalagi nih tentang kebijakan mobilitas gitu Bu. Nah Ibu tanggapannya bagaimana ya Bu, kebijakan mobilitas tentang antar siswa dan tamu itu apalagi selama COVID-19 ini? Ya, kalau Bu Ifat ya, nah lebih memilih keamanan kalian sih, dan lebih memilih situasinya tuh ya nggak apa-apa kalian nggak kontak sama tamu, yang penting kalian ada di dalam gitu. Kan harapannya kelas 10 masuk dan kamu tetap ada di sini ya. Kan kita udah pengalaman 1,5 tahun ya dengan kondisi yang kayak gitu tuh, ternyata keluhan di rumah gitu ya, perubahan pergeseran atau dari perilaku anak, dari sikap anak gitu jadi berbeda gitu. Jadi ada pengalaman yang nggak dapet, yang mereka dapatkan, pembelajaran yang mereka dapatkan itu hilang gitu, yaitu pembelajaran tentang kehidupan, karena IC itu istimewanya di situ ya. Kalau dia di rumah berarti kan, apalagi di rumah, semua orang di rumah ya kan, berarti kan akhirnya polanya tuh akan ngikutin pola yang di rumah. Sementara kehidupan yang di luar itu belum tentu seindah yang di rumah atau seberat yang di rumah, karena kan situasinya beda-beda. Nah kalau dia di IC, nah ya kan di IC itu keras nggak keras sebenarnya kan gitu ya, walaupun tidak ada senioritas tapi kan pasti ada dong dalam hal itu kakak kelas. Nah itu pasti ada gitu kan ya. Nah kita berasal dari daerah yang berbeda ya kan, budaya yang berbeda. Nah masa penyesuaian seperti itu tuh tidak mudah, sangat sulit. Nah itu hilang gitu loh. Padahal anak IC itu termasuk anak-anak yang dinilai oleh orang luar ya, kayak rektor ITB aja mengakui kok anak IC itu survive kalau di luar, karena dia sudah terbiasa gitu ya. Kalau tinggal di masyarakat mereka tuh selalu bilang wah anak ini bagus gitu ya. Nah itu kan karena kebersamaan yang ada di IC, jadi karakter yang terbentuk di IC. Nah sekarang dengan adanya kejadian pandemi 1,5 tahun, yang dimana yang sekarang kelas 12 itu kan cuma 8 bulan ya di IC. Berarti yang dikhawatirkan tuh justru kita khawatirnya ada nilai-nilai yang udah bagus itu
hilang. Nah itu aja. Karena ada apa namanya, regenerasi atau penyampaiannya itu jadi apa ya, jadi nggak nyambung gitu. Iya, lebih susah gitu ya. Tapi ada hal baru yang muncul gitu loh, yang bagus juga. Jadi berarti mungkin di situ nih normalnya. Iya. Nah, mungkin ini udah mau agak habis nih, karena pertanyaan juga tinggal beberapa lagi. Nah, kalau kan tadi itu tanggapan mengenai mobilitas ya, yang bagaimana. Nah, sekarang kalau tanggapan Ibu tentang kegiatan Desember di mana ada Tafis Camp dan juga pemulangan siswanya yang cuman seminggu itu, kalau menurut Ibu bagaimana? Oh ya, jadi kan waktu pertama kali siswa disuruh masuk, sebenarnya kan kita belum tahu situasinya seperti apa gitu kan ya. Nah waktu itu sebenarnya sudah disampaikan bahwa nggak akan libur, nggak akan pulang gitu kan ya. Jadi anak-anak tetap di dalam. Nah salah satunya direncanakanlah yang Tafis Camp itu. Itu kan karena sesuai dengan visi misinya kita gitu loh, bahwa anak IC itu kan targetnya 3 juz ya kalau nggak salah. Nah karena selama pandemi kemarin mungkin itu sulit dicapai, maka salah satunya dikejar dengan cara seperti ini. Nah ini juga pengalaman yang diambil dari tempat lain sebetulnya. Pak Basit kan pernah di Kendari, dicoba seperti itu, ternyata tercapai seperti itu ya. Nah kemudian kan sebelum lama kan ada info, ada surat edaran tuh bahwa kita nggak libur. Jadi tuh dalam waktu singkat terjadi perubahan-perubahan seperti itu kan. Kemudian sementara kita udah mutusin bahwa ada kunjungan kan. Kemudian setelah ada keputusan dari kunjungan ternyata berubah bahwa sekolah libur. Ya kan? Nah makanya akhirnya harus diambil keputusan. Nah salah satunya itu yang mungkin agak sedikit tiba-tiba mungkin yang pulang seminggu itu. Nah itu juga ternyata orang tua juga ada yang keberatan juga karena kan cuma seminggu, terutama yang di luar Jawa. Nah itu kan ongkosnya juga itu masa itu kan kayaknya masih tinggi-tingginya deh tuh. Sementara anaknya harus meninggalkan asrama. Nah mungkin kalau dulu sih penyikapan atau anak ibu kan di Gorontalo ya. Nah itu biasanya bisa ke rumah teman gitu. Biasanya ada teman atau orang tua yang menampung biasanya supaya dia tidak perlu pulang ke tempatnya yang jauh, karena kan khawatirnya biayanya juga jadi besar gitu. Iya juga. Soalnya apalagi kondisi pandemi gini nggak semuanya pekerjaannya sestabil yang lain gitu. Udah gitu kan ada yang mensyaratkan PCR, antigen gitu kan, itu juga nggak murah. Berangkat langsung PCR, terus mau ke sini jadi sibuk dengan seperti itu. Jadi memang sebenarnya nggak nyaman juga. Tapi ya gimana gitu. Situasi ya. Situasi betul. Nah, terus terakhir nih Bu. Jadi kan karena ada kebijakan-kebijakan baru itu pasti bakalan ada komentar-komentar lah dari para sivitas. Nah, tanggapan Ibu itu bagaimana ya tentang komentar itu, maupun yang pro maupun yang kontra? Kita harus bersikap tenang. Tidak boleh panik gitu kan ya. Karena setiap apapun yang diambil, apapun sebaik apapun pasti ada pro dan kontra. Tinggal tujuan dari kebijakan itu apa. Nah, jadi kita belajar untuk mensikapi semua itu secara positif. Ya, karena apapun itu yang diambil pasti ada pro dan kontra. Dan kami di apa namanya di pimpinan ya menampung saja gitu. Karena memang tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi yang sekarang yang semuanya itu bisa berubah, dan kita kan nggak tahu nih, ini belum tahu loh. Ini belum tahu nanti setelah tahun baru apa yang terjadi. Apakah itu akan bisa balik lagi atau tidak gitu. Ini belum tahu kan, direncanakan kelas 10 masuk tanggal 5 dan 6 kan. Kalian tanggal 7 yang kelas 11 dan 12. Nah ini juga belum tahu situasinya, karena sudah mulai ada peringatan-peringatan lagi oleh pemerintah yang jenis baru udah masuk dan segalanya. Nah walau-walam ya, tinggal kita berdoa ya supaya semuanya akan membaik dan kita bisa kumpul semua. Kasihan adik kelas 10 yang belum berkumpul, mereka sudah sangat-sangat ingin gitu. Iya gitu. Jelas. Juga dulu kan pas online saya itu juga kayak pengen masuk IC gitu. Ya mereka juga
pasti merasa lah sama Iya, seperti kita. terutama anak-anak yang emang pengen yang milih IC itu karena memang maunya sendiri gitu. Pasti dia iya. pengen banget kehidupan di asrama itu seperti apa gitu. Alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ifat yang sudah mau diwawancarai oleh kami. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ini, mungkin Ibu ada beberapa kalimat motivasi gitu Bu, untuk kita dan juga anak-anak IC atau bahkan pemirsa yang dari luar IC Bu. Mungkin bisa silahkan. Baik, terima kasih. Apapun itu, bagaimanapun itu, tetap lakukan yang terbaik untuk diri sendiri dulu, ya. Karena kalau diri sendiri kita itu sudah baik, maka insya Allah bangsa ini akan baik. Jadi tularkanlah kebaikan untuk orang banyak. Baik Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Ifat yang sudah menemani kita pada podcast kali ini. Saya Hanif Ridwanuruddin sebagai host podcast hari ini memohon maaf bila ada kesalahan dalam kalimat saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.